dan abang-abang sekolah minggu yang selalu bersukacita untuk melayani adik-adik setiap minggunya. Oke adik-adik, selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sudah bersiap untuk memuji Tuhan kan? Ayo adik-adik, kakak ajak adik-adik di rumah semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita untuk Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari segala makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, Engkau adalah Tuhan kami. Kami adalah kepunyaan-Mu, sekarang sampai selama-lamanya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut, sebab Engkau selalu menyertai kami. Maut telah Engkau kalahkan, dan kematian telah Engkau taklukkan. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam ibadah jemaat, mengucap syukur serta memohon pimpinan Roh Kudus supaya menuntun kami kepada pengharapan akan kehidupan kekal, sehingga kami selalu memasrahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu sampai kepada akhir hidup kami. Amin. Adik-adik tetap semangat ya. Mari kita angkat satu pujian I Love You Jesus. I love you, Jesus.
Tuhan Allah kita telah mengangkat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Taurat, yaitu ya adik-adik, dihafal ya. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, tak hentinya kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan, di mana sepanjang malam Tuhan Yesus, Tuhan berikan kami Tuhan kesehatan, keselamatan, hingga kami bangun pagi boleh menghidup udara yang sehat dan segar Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, berikan hati pikiran kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini kita akan baca di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 11 ya. Buka Alkitab adik-adik, siapkan buku tulisnya dan alat pulpen. Kakak akan membaca firman Tuhan dari sini, adik-adik mendengarkan dan menyimaknya dengan baik ya. Iya, kakak akan membacakan Lukas 8 ayat 4 sampai 11 yang temanya perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar."
Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Lah, apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Ya. Nah, sebelum kakak menceritakan firman Tuhan, kakak menyapa adik-adik dulu. Shalom adik-adik. Selamat beribadah di rumah. Walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap semangat, tetap mengucap syukur, ya. Karena kita masih sehat, ya. Kita boleh masih menghirup udara segar, mengikuti ibadah online di rumah, ya. Nah, apa kabar adik-adik? Pasti kita kabar baik dan sehat selalu, ya. Kita dengar firman Tuhan ini dengan tema perumpamaan seorang penabur. Kakak mau tanya dulu adik-adik. Adik-adik tahu nggak arti penabur? Ya, penabur itu adalah seseorang yang menanam benih yang akan ditanam, ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang 4 perumpamaan penabur, ya. Yang pertama tadi dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 11 itu, penabur yang pertama, penabur menaburkan benih di pinggir jalan. Yang kedua, penabur menaburkan benih di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, penabur menaburkan benih di semak duri. Yang keempat, penabur menaburkan benih di tanah yang bagus, subur, dan baik, ya. Nah, adik-adik, dari 4 perumpamaan seorang penabur ini, adik-adik tahu pilih yang mana? Ayo kakak tanya. Pasti kita memilih yang nomor 4, ya. Penabur itu menaburkan benih di tanah yang bagus, subur, dan baik, ya. Kakak akan menguraikan, memberikan contoh tentang yang pertama, penabur menaburkan benih di pinggir jalan, ya. Nah, itu contohnya seorang anak sekolah minggu datang dia ke gereja, ya. Nah, guru sekolah minggu menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, tetapi anak sekolah minggu itu tidak mendengarkan. Dia sibuk dengan ngobrol, bermain, dan menggoda temannya, sehingga menjadi kericuhan di dalam kebaktian sekolah minggu itu. Yang kedua, ya kan, penabur menaburkan benih di tanah yang berbatu, ya. Contohnya, anak yang mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi dia lupa setelah pulang dari sekolah minggu, ya, karena dia tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tetapi dia di dalam sekolah minggu, pas guru sekolah minggu mendengarkan cerita firman Tuhan, dia malah memikirkan, habis ini pulang dari sekolah minggu saya mau nonton apa ya, kalau yang anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu kelas kecil, film Power Rangers. Atau anak-anak sekolah minggu kelas kecil nonton Upin Ipin. Terus anak-anak yang remaja, oh iya, saya kemarin nonton drakor, belum selesai, saya lanjutin pulang sekolah minggu, gitu. Akhirnya adik-adik karena tidak mendengarkan firman Tuhan, karena dia pikirannya nonton dan segala macam, pikirannya jauh dari firman Tuhan, sehingga dia lupa, ya adik-adik, ya. Nah, yang ketiga, mendengarkan cerita firman Tuhan. Contohnya, penabur menaburkan benih di semak-semak duri. Nah, adik-adik tahu kan semak-semak duri? Iya. Jadi
Dia mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia melawan orang tua contohnya, terus dia pelit kepada sesama, tidak mau berbagi gitu, dia sombong gitu ya. Dia melakukan tidak yang baik gitu. Nah, yang keempat contohnya penabur, menaburkan benih di tanah yang bagus, subur dan baik. Itu adalah anak Tuhan. Dia pulang dari sekolah minggu, dia mendengarkan firman Tuhan. Nah, dia mengingatnya kembali firman Tuhan dan dia melakukan firman Tuhan, dia terapkan dalam kehidupannya. Nah, dia menjadi bertumbuh dan dia diberkati Tuhan ya. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Kita mau menjadi dari 4 perumpamaan seorang penabur itu yang keempat, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, contohnya lagi penabur itu ya, kita buat cerita seorang petani ya. Petani ini sebelum dia berangkat ke sawah, pasti dia berdoa memohon kepada Tuhan ya. Penabur ini, Tuhan berkati benih ini bisa juga kalau dari seorang petani ini kita sebut bibit ya. Ya, dia mau menanam, dia mau menabur benihnya ini, bibit ini supaya bertumbuh, berbuah banyak gitu ya, dan dia menghasilkan keuntungannya. Keuntungannya bisa 30%, bisa 60%, bisa keuntungannya 100 kali persen, 100 kali lipat ganda. Itu yang sangat menyenangkan hati seorang petani ini, karena dia mendapat untung yang sangat banyak. Begitu juga Tuhan Yesus. Kalau adik-adik sebagai saksi Kristus, adik-adik menjadi anak baik, adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang taat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus sangat senang, dan adik-adik diberkati. Kedua orang tua adik-adik diberikan panjang umur, sehat, diberkati pekerjaannya ya. Nah, terus adik-adik juga diberkati pertumbuhannya, adik-adik bisa diberkati sekolahnya, adik-adik mendapat juara di sekolah, adik-adik mendapat apa yang adik-adik pingin. Misalnya, nanti liburan jalan-jalan ke sana ya, ke sini, karena orang tuanya diberkati, orang tuanya punya duit, ya kan? Adik-adik bisa jalan-jalan. Ya, seperti itu juga kita mau menjadi anak-anak Tuhan, yaitu penabur, menaburkan benih di tanah yang bagus, yang subur dan baik ya adik-adik. Nah, tahu nggak adik-adik arti benih firman Tuhan itu? Tadi dikatakan Lukas 8 ayat 4-11, yaitu ayat ke-11-nya. Kakak baca lagi sekali lagi. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah ya. Adik-adik itu benih ya, benihnya Tuhan Yesus ya. Penabur itu adalah hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan menaburkan firman Tuhan. Nah, adik-adik ini benihnya supaya kita bertumbuh, berakar kuat dan berbuah banyak. Kita menjadi saksi Kristus karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan Tuhan Yesus menjadi senang. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Kita mau belajar, mendengarkan dan pelaku firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini firman Tuhan yang bisa Kakak Roma sampaikan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Jadikan kami anak-anak yang baik Tuhan, supaya kami menjadi seorang penabur, menaburkan benihnya di tanah yang subur, yang baik dan bagus Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh, berakar kuat dan berbuah banyak
dan menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami menjadi diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati guru-guru sekolah minggu GKPS Tambun, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, terutama di GKPS Resort Bekasi, keluarga kami Tuhan, terutama kedua orang tua kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, walaupun pandemi ini Tuhan Yesus, kami tetap mengucap syukur. Tuhan selalu memberi kami berkat, kesehatan jasmani dan rohani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Adik-adik jangan lupa ya, dihafal dan dikirim kembali ke grup sekolah minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kreativitas untuk minggu ini adalah kelas kecil membuat video atau gambar menunjukkan bagaimana sikap berdoa yang baik. Jangan lupa kalau sudah selesai kirim ke grup sekolah minggu ya. Dan kreativitas untuk kelas besar dan remaja, adik-adik sebutkan apa saja pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang tidak baik. Boleh ditulis di kertas folio atau di kertas HVS ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa juga dikirim ke grup sekolah minggu. Selamat mengerjakan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayo adik-adik, kita persiapkan persembahan kita. Kita angkat kedua tangan kita dan sama-sama kita katakan, Huberedoon Bani Harajaon Ninai Bata. Amin. Kita bernyanyi, berilah yang baik. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah, kita tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sudah Kau berikan pada hari ini. Dan Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami dan berkati kedua orang tua kami dan kami juga anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pelaku firman Tuhan, supaya kami menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.